Transformasi geometri yang kedua adalah pencerminan atau refleksi. Andai kata sekarang ada titik A dengan koordinat 2,2, posisinya di sini, lalu kita cerminkan terhadap sumbu X. Cerminkan terhadap sumbu X, maka kita akan lihat bayangannya ada di mana. Nah, ini dia bayangannya. Jadi kalau dia titiknya 2,2, bayangannya ternyata adalah 2, negatif 2. Pokoknya ini seperti pencerminan biasa lah. Seperti kalau kalian bercermin di depan cermin, bayanganmu ada di dalamnya cermin gitu kan. Nah ini cerminnya, nah ini dia bayangannya. Nah sekarang kalau saya punya titik lagi, umpama saya punya titik di sini nih, di sini titiknya titik D, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di mana? Oke, bayangannya pasti ada di daerah bawah. Sekarang tepatnya ada di mana? Nah, kita lihat aja ini. Nah di sini pasti ini cerminnya, ini bayangannya pasti ada di sini. Nah, koordinatnya pasti di 4, negatif 1. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini dia bayangannya. Di 4, negatif 1. Nah, sekarang, apakah setiap mengerjakan soal pencerminan terhadap sumbu X harus menggunakan ini? Nah, tentu saja tidak. Nah, lebih mudah kalau kita lakukan secara aljabar. Aljabar yang digunakan adalah aljabar matrik, perkalian matrik. Nah, kita mempergunakan matrik, namanya matriks transformasi. Matriks transformasi terhadap pencerminan terhadap sumbu X, matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Mengapa begini? Nanti kita akan lihat. Nah, lalu untuk mempergunakannya matriks transformasi ini namanya matriks transformasi. Dan kalau saya memberi nama MX, ya dia matriks transformasi terhadap sumbu, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, menggunakannya bagaimana? Menggunakannya adalah begini. Kita kan ingin mencari bayangan dari suatu titik yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalian susun ini. Ya, ini disusun. Jadi, A aksen katakanlah itu koordinatnya X aksen, Y aksen. Karena kita kan belum tahu. Lalu, karena permintaannya pencerminan terhadap sumbu X, matriks transformasinya yang bersesuaian adalah 1, 0, 0, negatif 1. Lalu di sini dikalikan ini koordinat titiknya. Titik yang akan dicerminkan, yaitu titik, tadi adalah titik ini, A, 2,2,2. Nah, dengan perkalian matrik yang sudah kita pelajari, maka kita akan mendapatkan 1 kali 2, 2 ditambah 0 kali 2, jadi 0. Kemudian 0 dikali 2 itu 0 ditambah negatif 1 kali 2 itu adalah negatif 2. Jadi bayangannya adalah 2, di sini negatif 2. Nah, sama dengan ini. Nah, ini cara menggunakannya. Begitu juga untuk mencari koordinat yang ini. Ya, kembali disusun X aksen, Y aksen, ini koordinat D aksen sama dengan, karena masalahnya adalah pencerminan terhadap sumbu X, berarti sini matriknya yang sesuai adalah matrik pencerminan terhadap sumbu X. Nah, titik yang mau dicerminkan berapa? Oh, ini. Titik ini tadi berapa koordinatnya kita cari? Oh, ini dia. 4, 1. Nah, sekarang kalikanlah dengan perkalian matrik. 1 kali 4 itu 4. Ditambah 0 kali 1. 0. Kemudian baris kali kolom lagi, 0 kali 4 itu 0. Ditambah negatif 1 kali 1 adalah negatif 1. Nah, jadi jawaban kita adalah 4 tambah 0, 4. 0 ditambah negatif 1 adalah negatif 1. Sehingga D aksen itu berkoordinat 4, negatif 1. Nah, cocok kan ini? Ini juga 4, negatif 1. Nah, itulah makanya karena berdasarkan fakta seperti ini, maka matriks transformasi yang sesuai untuk pencerminan terhadap sumbu X adalah 1001. Karena berdasarkan faktanya. Lalu dilakukan percobaan dengan menggunakan perkalian matrik, ternyata sama. Ya, antara aljabarnya dengan hasil geometrinya. Nah, kalian tugasnya mulai catatlah ini.
Ini khusus matriks transformasi untuk pencerminan terhadap sumbu X. Dicatat ya. Pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini dia. Nanti, setiap ada soal yang berhubungan dengan pencerminan terhadap sumbu X, kalian harus menggunakan matriks ini. Sekarang, pencerminan dengan sumbu Y. Umpama, di sini saya akan coba peragakan. Saya punya titik umpama ya, saya punya titik di sini adalah titiknya negatif 3,3 akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, di sini akan dicerminkan sumbu Y. Sumbu Y itu mana? Oh, ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Nah, di sini saya coba. Lalu bayangan titik A itu ada di mana? Nah, kalian pasti sudah bisa menebak bahwa bayangannya ada di sebelah kanan atau di kuadran 1. Bayangannya ada di mana? Oh, ini dia. Nah, bayangannya berapa? Koordinatnya. Oh, ternyata di 3,3. Cerminnya, maaf, aslinya ada di negatif 3,3, maka bayangannya ada di 3,3. Kalau misalkan saya umpama punya titik lagi di sini. Nih, D. Negatif 2,2. Bayangannya ada di mana? Ya, bayangannya ada di, nah ini dia. Di D, yaitu di aksen yaitu 2,2. Titiknya ada di sini. Nah, ini bayangannya ada di mana? Ini kita coba lihat. Bayangannya ada di mana? Oh, ini dia bayangannya. Negatif 1, negatif 2, bayangannya ada di 1, negatif 2. Nah, sekarang kita coba menggunakan perkalian matriks. Matriks transformasi yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Lihat modelnya ya. Tadi MX, sekarang MY. M itu pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, maka matriknya yang sesuai adalah 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks transformasi pencerminan terhadap sumbu Y. Kalian sendiri yang catat ya. Nah, sekarang kita coba buktikan. Saya akan mengecek apakah bayangan dari titik A ini yang berkoordinat negatif 3,3 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Misalkan ya, di sini kita tulis seperti tadi, ini adalah posisi koordinat bayangan, lalu matrik transformasinya kita kalikan dengan titik yang akan dicerminkan. Nah, titik bayangan ini kita anggap X aksen, Y aksen. Kita belum tahu, itulah yang akan dicari. Nah, matrik transformasinya adalah ini. Negatif 1, 0, 0, 1. Nah, sekarang dikalikan dengan koordinatnya adalah negatif 3, 3. Nah, tinggal ngitung aja ya. Tinggal ngitung seperti biasanya X aksen, Y aksen sama dengan baris kali kolom gitu ya. Negatif 1 kali negatif 3 itu adalah 3 ditambah 0 kali 3, 0 berarti tetap 3. Nih, 0 ya. 0 dikali negatif 3, 0 ditambah 1 kali 3 itu 3. Jadi jawaban kita adalah 3, 3. Inilah koordinat bayangannya atau A aksen, di sini saya tulis 3,3. Nah, ini dia. Ini kan 3,3 kan? 3 ke sini, 3-nya ini. Nah, ini 3,3. Begitu juga pada saat kita mau mencoba yang ini. Titik E, kita coba lagi ya. Di sini ada E aksen itu sama dengan dicerminkan terhadap sumbu X. Di sini adalah titiknya, titik E. E aksen kita misalkan X aksen, Y aksen. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y, matriks transformasinya adalah yang tadi negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan matriks maaf, koordinat E adalah negatif 1, negatif 2. Sekarang kita kalikan. Negatif 1 kali negatif 1, 1 ditambah 0 kali negatif 2, 0. Kemudian baris yang kedua kali kolom lagi, 0 kali negatif 1, 0 ditambah 1 kali negatif 2 berarti dia negatif 2. Sehingga jawaban kita adalah 1, negatif 2. Jadi E aksen koordinatnya adalah 1, negatif 2. Nah, ini dia. Benar kan ini? 1, negatif 2. Nah, ini dia. Ini E-nya.
Nah, demikianlah mencari bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap sumbu X dengan cara aljabar.